Pace bene masih di mea culpa. Mengapa gereja itu disebut Katolik? Disebut sebagai gereja Katolik. Apa yang dimaksud dengan Katolik? Lebih dari sekedar universal, untuk umum, terbuka untuk semua orang. Kita mau melihat itu dengan melihat sumber yang bisa kita temukan dalam kompendium Katekismus Gereja Katolik. Katekismus dalam bentuk yang lebih ringkas, yang dengan simpel bisa dibaca. Para sahabat, saya sangat menganjurkan untuk lebih mengenal gereja Katolik. Marilah pelan-pelan membaca nomor demi nomor kompendium dari katekismus ini atau sumber lain yang setara dengan itu. Katakanlah katekismus sendiri atau kitab-kitab yang dipandang sebagai dokumen sah di dalam gereja. Apakah itu kitab hukum kanonik atau juga pedoman umum Missale Romawi dan banyak hal lainnya, kekayaan iman dalam gereja kita yang bisa kita gali, sehingga bukan lagi zamannya berkata kepada kami tidak diajarkan. Waktunya kita belajar dengan dokumen yang sudah dengan gampang bisa kita akses. Nah, saya mau melihat dua nomor dari kompendium ini, nomor 166 dan 167. Mengapa gereja disebut Katolik? Gereja itu Katolik, artinya universal, sejauh Kristus hadir di dalamnya. Oke, ide yang utama, yang mendasar, yang harus dibahas ialah Kristus ada di dalam gereja. Nah, apa hubungannya dengan gereja Katolik? Gereja itu universal. Keselamatan yang dibawa oleh Kristus berlaku universal. Tidak kepada orang tertentu, suku tertentu, negara tertentu, bahasa tertentu, untuk semua orang. Karya keselamatan itu ditawarkan, dibawa. Maka karena itu gereja itu harus Katolik. Harus Katolik. Karena Kristus yang hadir di dalamnya menyelamatkan yang Katolik, yang universal, yang seluruh orang. Oke, bukan parsial. Nah, faktanya, kalau begitu gereja Katolik itu ada partikularnya. Itulah keuskupan-keuskupan. Keuskupan di Medan, di Padang, di Jakarta, di Palembang, dan banyak tempat lainnya. Kita jawab itu dengan nomor 167. Lalu apakah gereja partikular itu Katolik? Setiap gereja partikular, itulah keuskupan, adalah Katolik. Gereja itu terbentuk oleh komunitas orang-orang Kristen yang ada dalam kesatuan iman. Ada dalam kesatuan iman. Dan sakramen juga. Ada pemahaman yang sama yang diajarkan tentang sakramen. Dan dengan uskup mereka yang ditahbis dalam tradisi apostolik, mereka siapa? Setiap keuskupan ini, uskup di sana, uskup di keuskupan sana, uskup di keuskupan sini, sama-sama ditahbis oleh satu otoritas yang sama, yang apostolik. Dan dalam kesatuan dengan gereja Roma yang memimpin dalam cinta kasih. Itu kalimat yang pernah diucapkan oleh Santo Ignatius dari Antioquia, seorang bapak gereja. Nah, sekalipun secara geografis terpartikularisasi, terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok karena wilayah demi membuat manajemen yang lebih detail, tahbisan yang sama membuat gereja ini tetap sama. Saya sebagai imam di Keuskupan Medan juga menjadi imam di Keuskupan Padang, juga menjadi imam di negara lain, juga menjadi imam di seluruh gereja dalam kesatuan. Di seluruh gereja Katolik. Sejauh dia dalam kesatuan dengan para uskup ini di bawah naungan yang sama, tahbisan saya sah dalam gereja. Maka sekali lagi, mengapa disebut Katolik? Karena universal. Bukan hanya itu, karena Kristus yang terutama ada di dalam gereja ini, dan keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus berlaku untuk semua orang. Kalau mau sedikit lebih dalam, pernah dalam sebuah studi dikatakan
tidak benar menyebut gereja Katolik di Indonesia. Oke, ini soal bahasa yang bisa diperdebatkan, tetapi apa yang mau disampaikan? Gereja Katolik di Indonesia, lebih tepat adalah gereja Katolik Indonesia. Kalau kita sebut gereja Katolik di Indonesia, seolah-olah gereja Katolik itu sebuah oleh-oleh, sebuah objek, sebuah realitas yang dimasukkan ke Indonesia sehingga ada di Indonesia. Memang misionaris membuat mata kita terbuka melihat kekatolikan itu sebagai sebuah institusi, tetapi keselamatan itu juga diberikan kepada kita. Mungkin andai kata kisahnya berbeda, bukan oleh misionaris, misal ada orang Indonesia belajar keluar, lalu setelah mengenal kekatolikan dia kembali ke Indonesia dengan cara yang lain. Gereja Katolik Indonesia itu ada bukan karena dibawa, tetapi karena kita melihat, akhirnya tahu bahwa keselamatan itu milik kita juga, bukan pemberian dari orang, tetapi dari Allah sendiri, Kristus sendiri yang membawa keselamatan itu kepada semua orang. Dan ini yang dirawat di dalam gereja. Maka gereja itu disebut Katolik karena Kristus yang diakui sebagai Tuhan di dalamnya, di dalam gereja itu, disadari sebagai penyelamat untuk semua orang, universal. Bukan karena terutama gereja Katolik itu bisa dihuni oleh banyak suku, karena gereja lain juga masuk banyak suku, tetapi karena Kristus yang di dalamnya menyelamatkan semua orang. Oke, semoga berguna video ini dan pace bene.